Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Mas Timon Official. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang VTube kembali ya, karena di beberapa video saya banyak sekali yang berkomentar nih tentang VTube, karena banyak yang menganggap saya ini bocil, banyak yang menganggap bahwa saya ini nggak ngerti apa-apa, sudah berkomentar tentang VTube, sudah menjelek-jelekkan VTube. Sebenarnya saya bukan menjelek-jelekkan teman-teman, saya itu menyadarkan teman-teman bahwasanya aplikasi-aplikasi yang model begitu ini itu berbahaya. Berbahayanya begini, bukan pendaftaran secara gratisnya, bukan mendapatkan penghasilan, tetapi di situ ada sistem-sistem yang dengan teknik upgrade level. Di situ bisa teman-teman itu mengeluarkan uang karena tergiur untuk upgrade level. Itu kuncinya di situ yang berbahaya. Kalau menurut saya seperti itu teman-teman. Nah, kita akan coba review atau berita-berita terbaru tentang VTube itu sendiri. Nah, di sini teman-teman kalau buka di Play Store, kalau kita ketik VTube itu banyak sekali ya aplikasinya ya. Nah, banyak sekali aplikasinya. Mungkin yang yang aplikasi benerannya itu yang paling atas ya, yang VTube Indonesia ini ya. Kalau kita klik, kita review sedikit ya, kita buka sedikit. Ratingnya cukup bagus 4,7. Dan di sini kalau teman-teman lihat di sini di upgrade terakhir 27 Desember 2020. Nah, ini sudah di-download berapa orang nih? 10 juta ya, 10 juta. Wow, cukup besar ya, cukup besar. Makanya haters yang menyerang di video-video saya sebelumnya itu banyak sekali. Nah, di sini akan saya coba sampaikan buat teman-teman berita terbaru tentang VTube. Jadi perhatikan ya, perhatikan. Mirip sekali dengan penjelasan saya. Jadi bukan mirip lagi, sebenarnya sama, intinya sama. Cuma penjelasan saya tuh belibet. Jadi teman-teman tuh bilang kalau saya itu nggak ngerti apa-apa. Ya nggak apa-apa. Penjelasannya belibet, nggak paham apa-apa, nggak gabung di VTube, tapi sudah berkomentar, udah bikin video, udah jelek-jelekkan VTube itu sendiri. Oke, langsung saja ya. Langsung saja kita ke situsnya, ke situs Detik Finance. Ini situs-situs besar yang sudah bisa dipercaya ya. Nggak mungkin dong sekelas situs-situs besar seperti ini berbohong. Nah, di sini ada pertanyaan, benarkah cuma nonton iklan di VTube itu bisa dapat duit? Nah, ini untuk gambaran pertama, gambaran awal ya. Gambaran awal beritanya tentang VTube. Nah, di sini diposting tanggal berapa nih? Diposting tanggal 27 Januari ya. 27 Januari berarti udah sekitar seminggu yang lalu ya, teman-teman. Nggak apa-apa, karena ini adalah berita utamanya kalau menurut saya. Nah, kita lihat untuk VTube itu sendiri sebenarnya itu adalah nih, penghasilan bersumber dari referral point dan mengajak orang lain. Nah, sumber penghasilannya itu dari referral ya, mendapatkan poin. Nah, di sini biaya pendaftaran gratis, siapapun dapat ingin member baru. Syarat member itu hanya perlu menonton video berisi iklan setiap hari mendapatkan poin VTube VIP, atau satu VIP ini setara dengan $1 atau 14.000 ya. Ini saya bacakan. Tapi member yang mendaftar harus rela melepas bagian VIP-nya untuk dikumpulkan, serta ada komisi pajak untuk pihak VTube itu sendiri. Jadi pihak perusahaan itu sebenarnya memotong, berarti nyomot dong. Pihak perusahaan tuh ada ngambil uangnya dari member-member. Jadi kalau dibilang nggak ada uangnya diambil oleh perusahaan, nah bohong. Berarti di sini ada kalimatnya nih teman-teman, bahwasanya ada pajaknya ya, ada pajakannya atau komisi untuk dari pihak perusahaan. Berikutnya lagi, VV yang ditahan atau tidak ditransaksikan adalah 10 VV atau sekitar 140.000, sedangkan untuk komisi dan pajaknya diambil dari atur berbeda-beda dengan tergantung level membernya. Nah, itu member juga bisa, selain itu member juga bisa ditawari untuk membeli aplikasi level misi. Nah, ini teman-teman yang saya bilang yang berbahaya. Kuncinya berbahaya di VTube itu sendiri adalah upgrade level. Nah, kalau misalkan mengaktifkan level bintang 6 dengan satu paket dikenai biaya aktivasi 10 VP. Keunggulan level ini dalam 40 hari member akan dapat berhasil 3.500 VP. Jadi buat teman-teman kalau udah upgrade level, otomatis kita mengeluarkan uang dong, mengeluarkan uang. Nanti kita jual VIP lagi, seperti itu modelnya. Kalau menurut saya yang awal-awal yang ikut pertama ya pasti dong beruntung, karena mungkin bisa masih jual VIP-nya. Tapi nanti kalau yang ikut-ikut terakhir, nah biasanya sistemnya seperti itu. Karena kebanyakan aplikasi bisnis-bisnis yang ilegal tuh rata-rata seperti itu. Berikutnya lagi untuk berita terbarunya lagi teman-teman, kita akan bahas lagi ajukan izin biar nggak bodong, VTube dikasih 4 syarat ini. Nah, di sini pihak VTube yang digadang-gadang sudah legal itu salah ya. Di sini VTube itu masih ilegal dan lagi mengajukan izin biar nggak bodong lagi. VTube dikasih 4 syarat. 4 syarat ini berat sekali teman-teman. Ayo kita lihat 4 syarat ini. Yang pertama, kita bisa baca-baca di sini ya teman-teman.
mereka tidak boleh menggunakan mata uang asing. Nih yang pertama, asing selain rupiah dan transaksi mereka jadi memperbaikinya. Oke, kalau mata uang mungkin mereka bisa perbaiki. Yang kedua, syarat kedua untuk membeli VTube ialah melarang mekanisme kode referral yang memberikan penghasilan tambahan kepada pengguna. Selain itu, pengguna VTube memang bisa mendapatkan VV tambahan kode referral VTube. Nah, di sini kuncinya adalah dia tidak boleh menggunakan sistem referral, sistem kayak MLM ya. Di sini bisa dijelaskan nih. Kemudian juga menyampaikan bahwa VTube ini kegiatan jasa periklanan sehingga harus memang tidak ada sistem referral di sana yang merupakan ciri khas dari multi level. Jadi harusnya nggak ada sistem referral dong kalau periklanan ya. Kalau periklanan sekelas Google, sekelas Facebook ADS itu udah terkenal. Nah kalau VTube ini sendiri periklanannya dari mana? Nggak boleh dari member ke member, harusnya dari perusahaan atau dari orang-orang yang mau mengiklankan seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, VTube diminta menampung transaksi jual beli antara pengguna dengan pengiklan affiliate tersebut. Kami menghindari potensi kerugian. Jadi syarat ketiganya adalah pihak VTube sendiri harus menampung poinnya, bukan dari dijual member ke member seperti itu. Kalau dijual member ke member ya pasti ada yang dirugikan. Satu diuntungkan bisa jual VV-nya, satu lagi dirugikan seperti itu. Itu syarat ketiga, berat loh teman-teman, berat. Apakah VTube bisa melakukan itu? Nih, kita baca lagi. Kita minta supaya kalau ada pengiklan yang masuk ke VTube hendaknya memang tidak membeli poin dari member ke member, tapi membeli poin langsung di perusahaan. Membeli langsung di perusahaan. Kemudian juga diharapkan poin-poin yang diperoleh kepada perusahaan, dengan demikian tidak ada lagi kerugian di situ. Yang kita arahkan kepada para pengurus VTube itu sendiri. Jadi VP itu harusnya diarahkan ke pihak perusahaan, baru dijual dari pihak perusahaan. Ini enggak, dari member ke member, dari member ke member. Seperti itu. Nah, syarat terakhir adalah syarat yang harus diselesaikan dalam waktu dekat VTube adalah menertibkan komunitas-komunitas di dunia maya. Menurut Togam, menertibkan komunitas karena komunitasnya itu sudah berkeliaran. Sebenarnya ini masih ilegal tapi masih berjalan, belum dilegalkan tapi masih berjalan di Indonesia, makanya dapat teguran seperti itu ya. Gambarannya seperti itu teman-teman. Jadi sobatku sekalian, apakah teman-teman masih ngotot gabung di VTube, sedangkan cara kerjanya, gambarannya, kunci utamanya itu sudah jelas. Jika pengiklan itu dari perusahaan besar atau dari luar, kemungkinan besar VTube akan berjalan, akan sehat ya, akan sehat. Jadi kalau pengiklannya itu dari luar, itu akan sehat. Tapi kalau pengiklannya itu adalah dari member VTube itu sendiri, saya yakin deh perusahaan ini akan cepat bangkrut dan cepat tutup ya. Jadi teman sobatku sekalian, jadi pengiklannya perhatikan, iklannya tuh dari mana aja. Kalau teman-teman udah gabung di VTube itu sendiri, silahkan cek deh di di aplikasi VTube-nya. Ini kira-kira pengiklannya dari mana aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman mau menjalankan secara aman, jangan upgrade level. Silahkan lakukan dengan murni, cari referral. Pasti berat dong, karena persaingan untuk multi level, untuk mencari member itu berat sekali. Banyak persaingan aplikasi yang model begituan. Jadi buat teman sobatku sekalian, saya bukan menjelekkan atau saya bukan menggurui, tetapi saran saya aplikasi yang model beginian nggak usah diikutin dulu. Kalau memang belum resmi, belum legal, saran saya teman-teman lakukan yang baik saja. Jadi kalau belum legal ya kenapa harus dilakukan, bahasanya itu nggak bagus. Oke sobatku, mungkin itu saja sharing saya hari ini, berita saya hari ini tentang VTube yang kita baca melalui finance-detik.com. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.